Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Selvi Afrioza, SEMM, dosen Prodi Bisnis Digital, Program Sarjana 1 Universitas Yatsi Madani. Pada kesempatan ini saya menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Manajemen Pemasaran dengan kode KBD 107. Sistem pembelajaran yang selama ini menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment, Program Based Learning, Case Study, Small Group Discussion, and Discovery Learning. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu PDD UKT-PT khusus dalam bidang pengajaran. Mata kuliah Manajemen Pemasaran merupakan mata kuliah wajib untuk mahasiswa semester 2 pada program studi Bisnis Digital dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman dasar dan strategi dalam pemasaran, analisa pasar, STP, segmentation, targeting, positioning, bauran pemasaran, manajemen merek, pengembangan produk. Mahasiswa juga dilatih untuk mengembangkan keterampilan praktis adaptif dalam menyusun rencana pemasaran dan strategi penjualan dengan menekankan pada penciptaan nilai pelanggan, etika bisnis, dan tanggung jawab sosial. Dalam mata kuliah ini akan membahas tentang beberapa materi. 1. Pemasaran dan proses pemasaran, konsep tentang pasar dan kebutuhan pelanggan. 2. Peran pemasaran dan perencanaan strategik perusahaan. Ketiga, identifikasi pentingnya informasi pemasaran dan customer insight. Keempat, karakteristik pasar bisnis, pasar pemerintah dan perilaku pembelinya. Kelima, klasifikasi dan identifikasi perilaku konsumen dan proses keputusan pembeli. Keenam, pasar bisnis dan memperjelas identifikasi pasar bisnis. Ketujuh, klasifikasi, segmentasi, target, dan positioning pasar. Kedelapan, produk dan strategi branding. Kesembilan, penciptaan produk baru dan strategi daur hidup produk. Kesepuluh, penetapan harga. Kesebelas, baur pemasaran dan saluran distribusi. Kemudian 12, retailing dan wholesaling. 13, strategi komunikasi pemasaran terintegrasi dan praktiknya. Ke-14, strategi periklanan, promosi, dan kehumasan. Berikut adalah capaian pembelajaran pada mata kuliah ini. 1. Penguasaan konsep dan strategi pemasaran meliputi mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar pemasaran, peran pemasaran dalam strategik bisnis, serta memahami keputusan pasar dan pelanggan untuk menciptakan nilai melalui produk dan layanan. Kedua, analisis pasar dan perilaku konsumen. Diharapkan mahasiswa mampu mengidentifikasi karakteristik pasar konsumen dan bisnis, memahami perilaku pembelian, serta melakukan segmentasi, targeting, dan positioning secara efektif. Yang ketiga, pengembangan produk dan strategi harga. Di sini, mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan strategi produk, membangun merek yang kuat, serta merancang penetapan harga berdasarkan nilai dan siklus hidup produk. Capaian yang keempat, komunikasi pemasaran konvensional dan digital. Di sini, mahasiswa diharapkan mampu menyusun dan mengimplementasikan strategi komunikasi pemasaran terintegrasi, baik dalam bentuk produk promosi konvensional maupun digital, serta memahami peran distribusi dan saluran retail dalam bauran pemasaran. Selanjutnya adalah CMPK untuk mahasiswa. 1. Mahasiswa mampu menjabarkan konsep pemasaran. Mahasiswa mampu memahami dan menjabarkan konsep pemasaran produk, barang, dan jasa, konsep harga dan strategi harga. Kemudian mahasiswa membangun merek yang kuat dan menciptakan positioning pasar. Keempat, mahasiswa mampu membangun komunikasi pemasaran konvensional dan digital. Pembelajaran mata kuliah ini dilakukan selama 16 pekan yang terdiri dari 14 tatap muka, teori dan praktek, 1 kali UTS dalam pertemuan ke-8 dan UAS pada pertemuan ke-16. Bobot penilaian selama mengikuti pembelajaran adalah 1. Aktivitas partisipatif,
20%, hasil inovatif project 30%, kognitif UTS 15%, kognitif UAS 15%, kognitif tugas 10%, kognitif kuis 10%. Demikianlah yang dapat saya sampaikan terkait mata kuliah Manajemen Pemasaran untuk mahasiswa semester 2 Prodi Bisnis Digital Program Sarjana Universitas Syedzi Madani. Berikut adalah merupakan cuplikan proses pembelajaran yang saya laksanakan selama tatap muka di kelas. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran teman-teman mahasiswa di hari ini. Pada pertemuan hari ini kita masuk pertemuan berapa? 15. Pada saat pertemuan 15 ini kita akan membahas tentang strategi periklanan dan pemasaran. Namun sebelum masuk ke sini kita dimulai dengan berdoa dulu ya. Silakan Pak Danang pimpin doa. Sebelum melakukan pembelajaran, baiknya berdoa terlebih dahulu, berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada kesempatan hari ini yang tidak hadir siapa aja? Irfan dan Mutiara. Irfan dan Muti ya. Oke. Desi juga ya. Ya, baik, kita lanjut. Sebelum kita melangkah ke materi strategi periklanan dan pemasaran, kita review pembelajaran kemarin. Kemarin kita bahas tentang strategi komunikasi pemasaran yang terintegrasi. Boleh di review teman-teman, strategi pemasaran terintegrasi itu apa aja strateginya? Silakan ini. Bulan. Mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang target pasar. Suaranya boleh agak keras. Untuk meningkatkan suatu pemahaman yang lebih baik untuk target pasar. Oke, thank you. Ada lagi? Itu satu untuk meningkatkan target pasar. Satu lagi? Menciptakan keselarasan antara konten dan saluran. Menciptakan keselarasan konten dan saluran. Oke, bagus. Ada satu lagi? Konsisten berkomunikasi dengan pelanggan. Ternyata pada masih hafal ya. Terima kasih. Oke, kita lanjut sekarang tentang strategi periklanan dan pemasaran. Di sini ada advertising strategi, personal selling atau sales promotion kalau in Inggrisnya. Ya, public relation sendiri itu adalah apa? Public relation sendiri adalah merupakan cara yang bagus untuk membangun citra suatu perusahaan. Jadi di dalam suatu perusahaan pasti ada namanya public relation yang menghubungkan customer dengan perusahaan, ya, dan bisa melakukan apa? Promosi, memperkenalkan ya produk-produk apa yang ada di perusahaan tersebut. Tapi dia hanya sebatas promosi aja, bukan melakukan penjualan. Misal ada penjualan, dia bisa merefer kepada marketing atau sales yang ada di perusahaan tersebut ya. Kemudian public relation selalu layak dan penting. Kenapa penting? Karena berperan untuk meningkatkan kesadaran akan branding suatu perusahaan atau merek perusahaan. Jadi public relation otomatis dia harus orang yang cakap bisa secara performan, penampilan maupun cakap dalam berkomunikasi. Tujuannya diadakan public relation ini adalah untuk mengungguli kompetitor di pasar. Contohnya public relation biasa ada di mana? Perusahaan-perusahaan servis biasanya ya, seperti perhotelan, perbankan, tapi kantor pusatnya itu biasanya ada public relation-nya. Dan tujuannya lagi adalah untuk mengikat customer atau mengikat pembeli sehingga pembeli merasa engage, dilayani dan cepat dilayani dan secara responsif oleh perusahaan. Berikut adalah elemen menyusun strategi public relation. 1. Kita harus mampu memiliki sistem informasi perusahaan yang kuat dan akurat, by data ya. Terus kemudian kita harus mempunyai hubungan dengan media, karena sekarang kondisi sudah serba digital. Kalau kita nggak ada hubungan dengan media akan lebih sulit untuk menginformasikan atau mempromosikan produk yang kita miliki. Kemudian
masyarakat merasa nyaman dengan keberadaan perusahaan kita, itu juga satu. Terus yang kedua, masyarakat yang ada di Indonesia juga mengenal perusahaan yang ada di kita, layanannya apa aja, itu juga melalui PR, public relation. Terus adanya manajemen krisis dan adanya manajemen acara, dan dia sering adanya event-event yang untuk memperkenalkan produk yang dia miliki, ya, itu yang dilakukan oleh public relation. Nah, kemudian seorang marketing dia harus memiliki mental state. Begitu juga seorang public relation, dia wajib memiliki mental state. Kenapa? Skill ini adalah keterampilan dan kemampuan kita menuju tahun 2030. Ini ketentuan dari pemerintah, bukan pemerintah sih. Ya, skill dan keterampilan kemampuan yang dicari menuju tahun 2030. Satu, kemampuan dalam hal problem solving. Problem solving seorang public relation itu juga harus kuat. Karena kenapa? Di saat ketemu customer apabila problem solvingnya lama, dampaknya apa? Customernya timbul ketidakpercayaan dan tidak mungkin adanya engagement. Menghubungkan customer dengan perusahaan dan dia harus cepat. Problem solving yang ada di masyarakat dia harus cepat handle. Jadi nggak perlu tanya-tanya lagi, terlalu lama eskalasinya. Kemudian self management, kemampuan dia manajemen, terus kompetensi dan ilmu, terus working with people, bekerja sama dengan tim itu bisa tergantung kasus yang ada di lapangan. Dia otomatis misalnya kasusnya IT, otomatis harus cepat menghubungi IT. Kasusnya misalnya terkait dengan produk, dia harus cepat menghubungi produk sehingga semua proses bisa lebih cepat dan customer cepat tertangani. Kemudian dia juga paham teknologi adoption, karena sekarang semuanya teknologi adoption siapa aja juga cepat, termasuk saya, ya. Kita lanjut. Ini adalah tips dalam menyusun strategi public relation yang efektif. Satu, dia harus mampu melakukan storytelling. Storytelling ini maksudnya apa? Kayak tadi ya, contohnya, coba Buang. Pada saat Buang ingin menawarkan satu siswa untuk sekolah di universitas, apa yang Buang lakukan? Mungkin saya akan menyampaikan keunggulan dari kampus ini, sistemnya, entah dari pengajaran, akademi, ruang kelas, atau mungkin fasilitas. Cara storytellingnya gimana? Mungkin salah satunya dalam pengalaman ya. Ya, ceritain coba. Boleh kan storytelling? Baik, dengan gini. Guys, itu udah dapat tempat kuliah belum buat untuk melanjutkan pendidikan ya? Aneh mau nyerahin satu kampus nih, tempat aneh kampus. Nah, untuk fasilitas di kampus aneh ini alhamdulillah sudah memadai, entah itu dari segi lab komputer, atau mungkin untuk kesehatannya ada banyak, ada itu lab itu kalau kesehatan mungkin saya kurang paham ya. Sedangkan untuk fasilitas kelasnya udah menggunakan smart classroom dan sudah tersedia setiap kelas udah ada infocus untuk memudahkan kita belajar dalam sistem digital. Terus untuk organisasi-organisasi di dalamnya itu sudah ada BEM, DPM, HIMA untuk memberikan kita peluang belajar untuk lebih mendalami tentang apa sih organisasi itu dan apa sih gunanya organisasi. Dan lab komputer kita juga ada 2 ya. Perpustakaan kita juga ada 2. Ya, oke, thank you Buang jawabannya. Jadi itulah salah satu strategi storytelling. Kita bisa menceritakan dan kita mampu untuk menginfluence orang lain yang tadinya biasa-biasa aja tapi menjadi tertarik atau mungkin lebih tertarik akhirnya membeli produk yang kita tawarkan. Kemudian tips menyusun strategi public relation yang efektif kedua adalah yaitu bekerja sama dengan influencer. Influencer di sini siapa aja? Ini aktif. Siapa lagi? Instagram, Telegram. Ya. Kemudian bisa juga dengan menggunakan email blast sebagai saluran utama yang kemarin disampaikan oleh Pak Billy, ya kan? Email blast bisa kita sampaikan, blast semua email, kita beli semua fitur yang bisa masuk ke email blast ya, ada ya sistemnya ya Pak ya? Ada. Kemudian yang ketiga, yang keempat, kita membuat pemasaran lewat konten.
konten-konten yang kreatif seperti kemarin Pak Ridi buat konten tentang retailer dan grocery ya. Itu juga salah satu konten yang menarik sehingga kita juga nontonnya nggak boring. Karena kalau kita belajar aja kan boring, tapi kalau dengan tontonan kan akhirnya ini loh bedanya retailing dengan grocery ya. Lanjut. Ini ada 12 marketing rule. Oke, ini untuk materi selanjutnya. Terima kasih untuk hari ini. Hari ini tadi kita belajar tentang strategi periklanan, promosi, dan kehumasan. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semua ya? Ini Bu, Ya. mau nanya untuk tahap-tahap kita untuk mempererat suatu hubungan antara perusahaan dengan humas di luar itu gimana? Memperkuat, satu, kita ikut organisasi. Kita sama-sama humas kan? Kita ikut organisasi, otomatis kita kenal. Ya kan? Kedua, kita memang harus aktif. Kayak contohnya kita di Prodi Bisnis Digital itu ada asosiasi aktif, itu kita juga harus aktif. Kan kemarin saya ada email udah lama sih, email di grup ruang kelas tentang rapat pleno, dan di situ ada kompetisinya terkait kompetisinya tentang desain ya Pak ya. Ya, teman-teman boleh ya ikut, meskipun teman-teman baru semester 2, kalau kita kan nggak tahu ya, bisa jadi di antara teman-teman ini walaupun belum terima pelajaran tentang desain, tapi teman-teman sudah bisa karena mungkin dari hobi atau kebiasaan sebelumnya di saat SMA kemarin. Terjawab? Ada lagi pertanyaan lain? Makasih, Tuan. Ada lagi pertanyaan? Baik, kalau ada pertanyaan, terima kasih untuk hari ini. Pertemuan hari ini tadi kita membahas tentang strategi periklanan, promosi, dan kehumasan. Dan untuk tugas, itu ada tugas. Nanti saya akan kirim di Siama tugasnya. Itu adalah kemampuan teman-teman bagaimana meyakinkan customer dengan melakukan storytelling. Tapi produknya adalah produk kampus kita sendiri. Ya, lebih nyata gitu loh, tapi berarti produknya produk jasa ya. Baik, nanti saya akan masuk di Siama, nanti teman-teman bisa lihat dan teman-teman bisa juga masukin jawaban dari teman-teman sendiri. Itu silakan ditulis diketik ya di Siama, dan itu rupanya forum. Tidak dinilai, tapi saya menilainya berupa partisipatif dalam pembelajaran ini. Ya, dikirimnya berupa link. Baik, itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baru saja Anda telah menyaksikan cuplikan proses pembelajaran mata kuliah manajemen pemasaran pada pertemuan ke-15 yang berfokus pada strategi periklanan, promosi, dan kehumasan. Materi ini merupakan bagian penting dalam pencapaian pembelajaran lulusan yang mendorong mahasiswa memahami dan menerapkan strategi komunikasi pemasaran secara terintegrasi, baik secara konvensional dan digital. Saya mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Ditjen Dikti Ristek, LE Dikti Wilayah 4, Jawa Barat dan Banten, serta seluruh tim Serdos 2025 atas dukungan dan fasilitas yang luar biasa ini. Terima kasih juga saya sampaikan kepada pimpinan Universitas Yatsy Madani, rekan-rekan dosen, serta seluruh mahasiswa yang telah berkontribusi aktif dalam proses pembelajaran ini. Semoga praktek pengajaran yang telah saya tunjukkan dapat menjadi bagian upaya berkelanjutan dalam menciptakan pendidikan tinggi yang transformatif dan relevan dengan kebutuhan industri saat ini. Salam hormat, sampai jumpa di perkuliahan berikutnya. Terima kasih.